Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Masih sehat? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita belajar tematik, tema 2, subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Pernahkah kalian bermain di tempat wisata? Tentunya kalian semua pernah ya bermain di tempat wisata. Bagaimana perasaan kalian bermain di tempat wisata? Menyenangkan atau menyedihkan? Tentunya sangat menyenangkan. Sekarang kita coba amati gambar yang sudah disediakan. Apakah kalian tahu mereka sedang bermain di mana? Ya benar, mereka sedang bermain di tepi pantai. Mereka terlihat sangat bahagia. Ada yang sedang bermain layang-layang, ada yang sedang bermain pasir, dan di gambar juga terdapat kerang. Kita sedikit mengulas pembelajaran sebelumnya. Kalian masih ingat bentuk air? Termasuk benda apakah air? Ya, bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya, dan air termasuk benda cair. Selain itu ada layang-layang. Layang-layang itu termasuk benda padat karena bentuknya yang tetap. Tapi kenapa layang-layang bisa terbang, Bu? Ya, layang-layang bisa terbang karena bantuan angin. Nah, angin di sini termasuk benda gas. Selanjutnya ada kerang dan pasir. Kerang dan pasir ini termasuk benda padat. Saat anak-anak sedang bermain layang-layang di tepi pantai, mereka melakukannya dengan senang hati dan juga sambil bernyanyi dengan lagu layang-layang. Nah, lagu layang-layang ini ciptaan NN. Kita dengarkan bersama yuk. Potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Nah, cerita yang Bu Guru sampaikan tadi dapat kalian catat agar kalian mudah memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, apa sih artinya mencatat? Mencatat yaitu menyalin teks, tulisan dari buku atau ucapan orang lain. Dengan mencatat, kita lebih mudah mengingat isi teks. Saat Udin dan Siti di tepi pantai, mereka sambil memperhatikan layang-layang yang diterbangkan oleh teman-teman mereka. Kita perhatikan dulu ya percakapan antara Udin dan Siti berikut. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Penny, berapa banyak layang-layang yang Penny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, jadi semua bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri anak-anak. Misalkan 5 dibagi 1, hasilnya tetap 5. 4 dibagi 1, hasilnya tetap 4. Nah, itu membagi dengan bilangan 1. Siti dan Udin sedang asyik menghitung layang-layang, sedangkan Mei dan temannya sedang asyik menghitung banyaknya sekop pasir yang digunakan. Kita baca teks berikut ya.
Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasir. Jenis pasirnya ada 2, maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop, karena 14 dibagi 2. Nah, cara menghitungnya masih ingat? 14 dikurangi 2 sampai hasilnya 0, dan kita hitung berapa jumlah angka 2-nya. Nah, ternyata angka 2-nya ada 7, berarti jawabannya 7 sekop. Benny setelah menerbangkan layang-layangnya, mereka mencoba menghitung membagi 3 bilangan berurutan. Nah, kita baca percakapan antara Benny dan Udin. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali. Untuk mengantungkan ayunan, ada 9 baris ayunan yang terpisah, dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Bu guru yang tengah mendengar pembicaraan Benny dan Udin langsung menjawabnya. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi seperti berikut, 72 dibagi 9, hasilnya 8. Nah, hasil dari 72 dibagi 9, yaitu 8 ini dibagi dengan bilangan 2, hasilnya 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Saat bermain di pantai, Edo menemukan ide akan membuat suatu kerajinan tangan. Nah, apakah kalian tahu apa itu kerajinan tangan? Ya, kerajinan tangan itu membuat suatu barang dengan tangan. Kerajinan tangan mempunyai fungsi pakai dan keindahan. Nah, kerajinan tangan yang akan dibuat Edo ini berdasarkan bahan alam. Bahan alam dapat berupa kerang atau pasir yang ada di pantai. Nah, kerajinan tangan yang dibuat yaitu figura dari cangkang dan tempat tisu dari kertas karton. Nah, alat yang Edo gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Selain itu, ibu guru juga memberikan pengetahuan saat bermain di tempat wisata, yaitu di pantai. Pengetahuan tentang aturan saat kita berada di tempat wisata. Nah, apa sih aturan itu? Ya, aturan merupakan pedoman agar manusia hidup teratur, sehingga akan tercipta hidup yang disiplin. Nah, contohnya ada aturan di pantai. 1. Menjaga kebersihan pantai. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Berhati-hati saat bermain air. 4. Hubungi petugas pantai apabila terjadi peristiwa bahaya. 5. Orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya. 6. Memahami dan menghormati kearifan lokal. Nah, itu contoh aturan yang ada di pantai. Contoh untuk aturan di tempat wisata lain yaitu tidak jauh berbeda. Yang pasti tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga kesopanan saat berada di tempat wisata. Sekian ya, sedikit pembelajaran tentang tema 2 subtema 4 yaitu bermain di tempat wisata. Semoga kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan.
Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.